dari kelas 1 Sofa, 1 Marwah, 1 Arafah, dan 1 Zamzam. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu, dan diberikan semangat untuk mengikuti pembelajaran tematik bersama dengan Miss Widya hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar seperti biasa tematik. Nah, di pembelajaran tematik ini kita sudah memasuki di subtema 3 ya teman-teman. Nah, pada hari ini juga kita belajar tematik PB 5 dan PB 6. Nah, jadi teman-teman siapkan buku-buku yang harus disiapkan. Teman-teman sudah dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti pembelajaran tematik. Tak lupa teman-teman harus sudah dalam keadaan sudah sarapan, sudah sholat duha, dan sudah melakukan aktivitas-aktivitas yang lain seperti olahraga pagi tentunya. Nah, bagi teman-teman yang belum melakukan kegiatan itu, yuk kita lakukan kegiatan itu agar kita semua dapat menjadi sehat, dapat menjadi pribadi yang sehat dan semangat mengikuti pembelajaran setiap harinya di rumah. Jadi teman-teman tidak hanya semangat saat belajar di sekolah saja, tapi teman-teman pun harus semangat meskipun kita belajar di rumah. Nah, kita akan bersama-sama memulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, yuk kita membaca doa sebelum belajar. Ingat tidak, doa sebelum belajar itu seperti apa? Baik, kita akan membaca doa sebelum belajar. Isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, yuk kita sama-sama menyimak video pembelajaran tematik PB 5 dan PB 6. Ini dia videonya. Nah, teman-teman, kembali lagi kita belajar tematik bersama dengan Miss Widya. Nah, hari ini kita akan belajar di PB 5, teman-teman. Yuk dibuka buku tematiknya PB 5. Nah, teman-teman boleh dilihat di sini ada Nina yang sedang duduk di meja. Nina memakai seragam warna merah putih. Dan di sana kita bisa lihat Nina sedang menulis. Nah, teman-teman perhatikan sikap duduk Nina. Apakah sikap duduk yang dilakukan oleh Nina sudah tepat? Sudah tepat belum, teman-teman? Sudah tepat ya. Lalu, apakah cara dia memegang pensilnya sudah tepat? Sudah tepat ya. Sangat sekali terlihat. Nah, nanti teman-teman boleh mencoba memperagakan sikap duduk dan cara memegang pensil yang baik dan benar seperti Nina. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama mengamati. Wah, di sini ada berbagai macam bentuk benda ya, teman-teman. Ada tempat pensil dan pulpen, lalu ada penghapus, tumpukan buku, botol susu. Maksudnya gelas susu ya. Ada kacamata, lalu ada rubik dan ada globe. Nah, teman-teman, kita perhatikan yuk. Dari beberapa bentuk-bentuk tersebut, mereka memiliki bentuk yang berbeda-beda ya. Ada yang seperti bola, ada yang seperti kubus, lalu ada juga yang seperti balok dan seperti tabung. Nah, di sini Miss Widya akan menamai semua benda-benda ini dengan bentuk-bentuk yang sesuai dengan bentuknya. Di sini kita bisa lihat ada tempat pensil dan pulpen. Nah, tempat pensil atau pulpen ini berbentuk apa, teman-teman? Ayo, berbentuk apa? Berbentuk tabung ya. Diingat-ingat. Kemudian, apa lagi ya? Wah, tumpukan buku ini berbentuk seperti balok ya, teman-teman. Iya, karena dia memiliki sisi yang lebih panjang, sehingga tumpukan buku ini terlihat seperti balok. Selanjutnya, penghapus. Penghapus juga berbentuk seperti balok ya, karena dia panjang.
Kemudian ternyata gelas yang berisi susu ini memiliki bentuk seperti tabung. Kemudian Rubik ini berbentuk kubus. Ayo, siapa yang memiliki Rubik? Nanti boleh bermain bersama ayah dan bunda ya. Ingat, bentuk Rubik itu adalah kubus. Dan yang terakhir, globe berbentuk bola. Sudah sangat jelas bukan? Nah, sekarang yuk kita sama-sama memasangkan gambar benda-benda yang ada di slide-nya Miss Widya atau yang ada di buku teman-teman dengan bentuk bangun ruang yang sesuai. Wah, banyak sekali ya benda-benda di sini. Ada tempat apa ini ya, berbentuk seperti apel ya teman-teman. Mungkin ini tempat apel ya, kaleng untuk menyimpan apel atau untuk menyimpan benda-benda. Di sini ada kaleng, lalu ada kelereng, ada suling, Rubik, gelas, lalu di sini ada kotak dan ada berbagai macam benda yang lain. Nah, yuk kita sama-sama memasangkan gambar benda-benda tersebut dengan bangun ruang yang sesuai. Contoh, di sini ada bentuk benda yang seperti ini. Maka Miss Widya akan memasangkan yang sesuai dengan bentuk bangun ruang yang ada di bawahnya. Di sini di bawah ada beberapa bangun ruang dan kita harus memasangkannya. Balik lagi yuk ke sini, ke benda ini. Oke, Miss Widya akan melingkari benda ini. Lalu menurut teman-teman, bentuk bangun ruang yang mana yang sesuai dengan yang Miss Widya lingkari? Hayo, yang mana? Yang itu ya, betul. Karena benda itu berbentuk seperti kubus, maka Miss Widya menghubungkan atau memasangkan benda tersebut dengan bangun ruang yang berbentuk kubus. Untuk benda-benda yang lain, teman-teman kerjakan ya. Nah, setelah kita belajar bentuk-bentuk bangun ruang, yuk kita bersama-sama berlatih agar kita menjadi lebih pandai dan lebih memahami materi yang ada di PB 5. Nomor 1, manakah gambar sikap duduk yang benar? Pasangkan dengan garis. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada Nina yang sedang duduk dan sambil menulis maupun membaca. Nah, teman-teman pilihlah sikap duduk yang baik. Lalu hubungkan dengan garis. Misalnya gambar yang pertama ini adalah benar, maka hubungkan gambar tersebut dengan garis ke pilihan yang benar. Kalau ini salah, maka buatlah garis ke pilihan tidak benar. Buatlah garis untuk ketiga gambar ini ya. Pasangkan dengan sikap duduk yang baik dengan menggunakan garis. Selanjutnya, pasangkan benda-benda dengan bangun ruang yang tepat. Nah, di sini ada kontainer. Ada yang tahu tidak teman-teman kontainer? Nah, ini biasanya ada di truk besar yang membawa muatan barang. Lalu di sini ada kotak lagi teman-teman. Lalu ada drum dan ada bola. Nah, teman-teman pasangkanlah benda-benda ini sesuai dengan bentuk bangun ruangnya yang ada di bawah menggunakan garis. Nah, setelah kita bersama-sama belajar PB 5 hari ini, apakah teman-teman bisa memperagakan sikap duduk yang benar saat menulis? Lalu, apakah teman-teman bisa memperagakan cara memegang pensil yang tepat saat menulis? Dan apakah teman-teman bisa menyebutkan benda-benda yang berbentuk bola, tabung, balok, atau kubus? Ayo, yang ini boleh diisi ya, sebagai bentuk pemahamanmu terhadap pembelajaran di PB 5. Nah, kembali lagi bersama Miss Widya, kita akan belajar tematik di PB 6. Nah, teman-teman buka buku tematik PB 6 ya di halaman 82 ya. Nah, di sana teman-teman bisa melihat ada Tony yang mendapatkan juara 1. Wah,
Tony menjuarai lomba menggambar nih teman-teman. Siapa yang memiliki hobi atau kegemaran yang sama dengan Tony? Nah, kalau teman-teman memiliki hobi atau kegemaran yang sama dengan Tony, kembangkan hobi tersebut ya. Dan juga untuk hobi-hobi atau kegemaran yang lain, agar ketika kita mengikuti sebuah perlombaan, maka dapat menjadi kesan yang sangat berkesan bagi kita. Siapa yang pernah mengikuti lomba menggambar atau lomba-lomba yang lain? Atau pada saat kegiatan 17 Agustus teman-teman memenangi sebuah perlombaan? Wah, nanti boleh diceritakan pengalamanmu kepada Bunda ya. Nanti ceritakan kepada Bunda dengan rasa semangat. Nah, selanjutnya teman-teman boleh dilihat di buku tematiknya halaman 83. Di sana kita bisa melihat ada Tony yang sedang menggambar dengan posisi duduk yang benar. Nah, di sana kita juga bisa melihat Tony menggambar dengan jarak antara mata dengan kertas yang tidak terlalu dekat. Nah, teman-teman, nanti teman-teman gambarlah benda-benda berbentuk bangun ruang kesukaan teman-teman di buku tematik. Setelah itu warnai gambar tersebut ya dengan rapi. Nah, di bawahnya juga ada ayo mengamati. Nah, di sana Tony ingin menggambar suasana taman. Kita bisa melihat di sana ada gambar suasana taman dan teman-teman kita yang sedang bermain di sana. Nah, ia memperhatikan taman yang ada di dekat rumah. Teman-teman memiliki taman tidak di dekat rumahnya? Nah, setelah itu kita bisa melihat di gambar tersebut ada beberapa benda di sana. Ada perosotan, ada kotak pasir, ada bola dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, benda apa saja yang bisa kamu lihat di gambar itu dan bagaimana bentuknya? Nanti dilingkari saja ya untuk benda-benda yang seperti berbentuk kubus, balok, ataupun bola. Nah, setelah kita belajar PB 6 hari ini, yuk kita sama-sama mengerjakan ayo berlatihnya. Ayo berlatih di PB 6 ada di halaman 85. Nah, di sana teman-teman kerjakan untuk nomor 1. Berilah tanda checklist pada gambar sikap dan letak buku yang tepat saat menulis. Ayo teman-teman perhatikan yang mana sikap yang baik saat duduk dan meletakkan letak buku dengan jarak menulis. Ayo, yang betul yang mana? Berilah tanda checklist pada kotak yang disediakan. Untuk yang nomor 2, teman-teman, berilah tanda silang pada benda yang tidak sejenis. Wow, banyak sekali ya teman-teman di sini beberapa benda. Ada bola, dadu, kelereng, globe, dan bola basket. Contoh yang bagian A. Tapi apakah ada benda yang tidak sejenis atau benda yang tidak sama bentuknya? Ada ya, di sini ada gambar dadu. Dadu memiliki bentuk benda ruang seperti apa dadu? Kubus. Berbeda dengan teman-teman yang lain, berbeda dengan bentuk-bentuk benda yang lain seperti bola, sepak bola, kelereng, globe, dan bola basket yang memiliki bentuk yang sama. Maka dari itu, gambar dadu atau benda dadu disilang karena tidak memiliki bentuk yang sejenis. Nah, untuk yang nomor 3, teman-teman tuliskanlah banyaknya bangun ruang pada gambar yang ada di buku tematiknya. Di sana kita bisa melihat ada beberapa benda-benda seperti ada televisi, ada meja, ada globe, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tuliskan banyaknya bangun ruang itu. Seperti banyaknya benda yang berbentuk balok ada berapa? Teman-teman perhatikan, dihitung dan ditulis. Begitupun untuk benda yang berbentuk kubus dan benda yang berbentuk tabung. Nah, setelah kita belajar PB 6 hari ini, apakah teman-teman bisa mempraktikkan sikap duduk, menulis, dan meletakkan buku yang benar? Nomor 2,
apakah teman-teman bisa bercerita pengalaman bersama keluarga? Dan apakah teman-teman bisa mengelompokkan bangun ruang? Nah teman-teman, itu dia materi yang dapat Miss Widya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Nah semoga materi-materi tersebut dapat dipahami oleh teman-teman semua ya. Baik, Miss Widya akan tutup pembelajaran